mohon izin sebelumnya saya perkenalkan dari SMA Negeri 8 Bekasi, dari kelompok project kelompok 3. Nama saya pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Aga Zulilah. Nama saya Sulfasya Dongka. Di sini kami ingin mengulas kembali pemilihan wali kota Bekasi tahun 2018. Langsung tanya saja, apa pengertian demokrasi menurut Bapak? Kalau menurut saya demokrasi itu adalah suatu bentuk pemerintahan ya, yang dimana kepemimpinan tertinggi adanya di rakyat. Jadi keputusannya adalah keputusan rakyat, itu yang bilang demokrasi. Kalau menurut saya itu ya. Apa saja tahap-tahap yang Bapak dan tim lakukan untuk persiapan pemilihan umum wali kota Bekasi tahun 2018 lalu? Untuk tahapan-tahapan pemilu kepala daerah pilkada, yang pertama melakukan pemilihan panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Yang kedua, pemilihan panitia pemungutan suara atau PPS. Selanjutnya pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota jalur perseorangan, dan pendaftaran wali kota dari jalur politik. Selanjutnya penjadwalan masa kampanye calon wali kota dan wakil wali kota. Pemungutan suara putaran pertama jika tidak ada jika dalam pemilihan pertama itu sudah tidak ada klaim dari masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya penetapan pengumuman hasil pemilu di putaran pertama. Terus pemungutan suara putaran hasil kedua kalau jika ada putaran kedua, kalau tidak maka akan dilaksanakan hanya putaran pertamanya saja. Dan yang terakhirnya adalah pelantikan wali kota terpilih dan wakil wali kota terpilih. Itu tahapannya. Selanjutnya apakah ada kendala tertentu yang dialami oleh Bapak dalam pelaksanaan pemilihan umum wali kota Bekasi tahun 2018 lalu? Kendala pastinya ada ya. Kendala dalam pemilu kada tahun 2018 itu karena dilakukan secara serentak. Jadi beban tugas dari KPPS itu semakin banyak dan semakin berat. Terus pendistribusian logistik juga akan bertambah karena pelaksanaan yang serentak. Terus juga karena adanya pemilu serentak ini pasti berpotensi dengan adanya money politik atau politik uang gitu. Terusnya karena adanya media-media sosial, jadinya kan gampang ada hoax, kasus-kasus hoax, penyebaran hoax atau hate speech ya pada masa-masa kampanye. Itu aja sih kendalanya. Selanjutnya, apa persyaratan yang harus disiapkan pemilihan dalam pemilihan umum wali kota Bekasi tahun 2018 lalu? Untuk pemilih atau untuk persyaratan menjadi pemilih? Untuk pemilih biasanya kalau pemilih pemula itu umurnya di atas 17 tahun, dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Nanti kalau misalkan persyaratan-persyaratannya ada yang kurang lagi, nanti adik-adik bisa cari-cari. Untuk persyaratan itu kayak sepertinya ya. Menurut Bapak sendiri, apakah ada kekurangan dari pemilihan wali kota Bekasi tahun 2018? Kekurangan dalam pemilihan 2018 kemarin ya, saya rasa tingkat partisipasi pemilu itu masih rendah dari teman-teman pemula gitu. Jadi masih sekitar 75% yang diharapkannya bisa sampai di atas 90%, tapi ternyata partisipasi pemilu itu masih rendah di tahun 2018. Apa harapan Bapak untuk pemilihan umum wali kota Bekasi di tahun selanjutnya? Nah, tentunya harapannya di tahun pemilihan tahun 2024 ya, selanjutnya ya, kita berharap angka partisipasi pemilu pada tahapan pemilu pemula itu lebih tinggi dari tahun 2018. Dan tentunya kita juga berharap di 2024 ini nanti
dilaksanakan pemilu yang betul-betul demokratis, jujur, dan bersih. Itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Apa ada target dari Bapak yang ingin dicapai pada saat pemilihan umum Wali Kota Bekasi nanti? Nah, target tahun 2024 sama seperti harapan yang tadi ya, kita akan mencapai target mungkin di angka 90% partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, dan target kita terlaksananya pemilihan yang demokratis dan jujur, bersih kayak situ. Dan juga ada beberapa hal ya yang harus adanya, jaminan hak konstitusi masyarakat terjaga dan terakomodir dalam pelaksanaan penyelenggaraan. Apakah ada saran dari Bapak yang ingin diberikan kepada kami para pemilih pemula yang akan ikut memilih pada tahun yang akan datang? Nah, untuk saran untuk para pemilih pemula ya, saran untuk pemilih pemula, kenali calon wali kota, kenali orangnya, kenali dan pelajari visi misinya. Jika memang sudah visi misinya mereka sudah menyambung di harapan-harapan adik-adik, saya rasa itu yang bisa dipilih sesuai dengan hati nurani masing-masing ya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan jawaban saya bisa diterima, dan jika masih kurang ada silakan aja nanti bisa cari referensi yang lain ya, maupun dari KPU atau dari Google atau dari mana, bisa aja. Oke, silakan.